Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Nasrullah, merupakan mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini, saya akan menjelaskan atau mereview sebuah buku yang telah saya buat, yaitu Dream Book. Buku ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Basic Life Skill dengan dosen pengampu Pak Saiful Anwar. Tapi tidak hanya sekedar tugas. Buku ini saya buat sebagai tempat untuk menyimpan setiap mimpi saya, sebagai tempat untuk menyimpan setiap langkah untuk menggapainya, dan menjadi pengingat bahwa aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku sendiri selama aku percaya dan berusaha. So, saksikan terus videonya, stay tune. Oke, dan ini adalah bagian cover dari Dream Book saya. Di sini tertulis ada Dream Book, yang artinya buku mimpi. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah foto. Foto ini saya ambil ketika saya mendaki gunung yang berada di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merbabu. Dan di bawahnya ada tulisan calon orang sukses. Jadi semoga saya menjadi orang sukses. Amin. Oke, kita buka ke halaman selanjutnya. Di sini ada table of content, yaitu isi dari sebuah buku yang telah saya buat. Yang pertama ada My Biodata and My Family, yang terdiri dari biodata diri saya, tentang keluarga saya, riwayat pendidikan saya, riwayat organisasi saya, capaian prestasi saya. Dan ada About Me, yaitu terdiri dari kepribadian saya menurut teman dan keluarga, kepribadian saya berdasarkan uji profil kepribadian saya berdasarkan golongan darah, kelebihan dan kekurangan saya, ada simbol diri saya, kemudian ada Dream, yang terdiri dari peta impian saya, langkah-langkah saya untuk menggapainya, 100 mimpi saya, ada My Inspiration, My Idol, dan foto-foto. Kemudian di halaman selanjutnya ada My Biodata and My Family, yaitu sebuah subjudul atau sebuah bab yang artinya biodata saya dan keluarga saya. Di bawah tulisan tersebut terdapat sebuah quotes dari Nashak, yaitu tidak ada yang lebih indah daripada kata pulang ke rumah, berkumpul bersama keluarga, menyantap makanan enak, dan bersantai. Kemudian di halaman selanjutnya ada biodata diri saya. Ya, nama saya Nasrullah, biasa dipanggil Nasrul atau Anas atau Arul. Saya lahir di Ciamis 24 Mei 2006 tepatnya. Dan saya tinggal masih di Ciamis dengan alamat di RT 2 RW 11 Dusun Kandang Gajah, Desa Dewasari, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Saya kira cukup. Oke, selanjutnya ada tentang keluarga. Ini adalah foto keluarga saya. Ya, ayah saya bernama Anjen Jainuddin dan ibu saya bernama Isa Aisyah. Kedua orang tua saya memiliki 3 orang anak. Yang pertama ada Hani Nurhaini sebagai kakak pertama saya, dan yang kedua ada Indra Nurjaman, dan yang ketiga adalah saya sendiri. Dan saya menjadi anak bungsu atau menjadi anak yang terakhir dari keluarga tersebut. Kami tumbuh dan hidup dengan keluarga yang mempunyai kasih sayang yang tidak ada batasnya. Dan this is my family. Mereka semua memiliki peranan penting dalam kehidupan saya, terutama kedua orang tua saya. Mereka adalah sosok yang saya sangat kagumi, yang saya sangat banggakan. Bahkan orang tua menjadi figur bagi saya untuk menjalani hidup yang lebih baik ke depannya. I love you semuanya. Dan di bawahnya ada sebuah quotes, keluarga adalah dimana cinta tidak pernah berhenti mengalir. Dan memang keluarga more than segalanya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada riwayat pendidikan. Saya mulai menempuh pendidikan di RA Al-Fadliyah Darussalam. Dan saya sekolah di TK tersebut hanya 1 tahun. Setelah itu saya melanjutkan ke MI Al-Fadliyah Darussalam. Karena jarak dan keunggulan dari tersebut menjadi alasan saya untuk melanjutkan ke sekolah di MI Al-Fadliyah Darussalam. Dan di sana saya mulai banyak mengeksplor banyak hal, mulai mencoba hal-hal baru. Dan setelah lulus dari SD, saya melanjutkan sekolah di MTS Darussalam Cipening. Sekolah ini lumayan jauh dari jarak rumah saya. Namun di sini saya mulai menemukan jati diri saya mulai menemukan arti dari kehidupan yang sebenarnya.
saya lulus dari MTS Darussalam pada tahun 2021, kemudian melanjutkan pendidikan di MA Darussalam Cikoneng kembali selama 3 tahun dan lulus di sekolah tersebut pada tahun 2024. Di sekolah ini banyak sekali memberikan pelajaran bagi saya, tidak hanya pembelajaran akademik, namun pembelajaran hidup yang sangat berarti bagi diri saya pribadi. Kemudian selanjutnya ada riwayat organisasi. Organisasi yang saya pernah ikuti yaitu adalah OPPN. Bagi yang belum tahu apa sih itu OPPN? Jadi, OPPN adalah organisasi Pondok Pesantren Nurul Salam atau semacam OSIS umumnya. Menurut saya OPPN adalah wadah bagi para santri untuk tumbuh, untuk meningkatkan kemampuan berkepemimpinan, untuk meningkatkan kemampuan leadership, dan lain-lain. Dan pada saat itu saya menjabat sebagai bagian bahasa kurang lebih 1 tahun pada tahun 2022-2023. Meskipun berat, saya mencoba untuk memaksimalkan itu karena amanah yang telah diberikan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, setelah saya selesai menjabat bagian bahasa, saya mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu saya diberi amanah untuk menjabat sebagai bagian keamanan pesantren, yaitu suatu bagian yang disebutnya sakral di kalangan santri. Dan saya menjabat bagian keamanan kurang lebih 1 tahun pada tahun 2023-2024. Di organisasi ini banyak sekali memberikan pembelajaran hidup bagi saya, pengalaman, dan lain-lain. Dan pembelajaran hidup yang saya dapatkan mulai dari komunikasi, manajemen waktu, kemampuan leadership, dan lain-lain, itu semua saya dapatkan di organisasi ini. Oke, kemudian lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada capaian prestasi. Prestasi yang saya punya sejak SD lumayan banyak, dan saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya untuk berprestasi. Sejak kecil saya suka terhadap dunia olahraga. Dan alhamdulillah pada saat itu saya pernah menjuarai lomba voli tingkat Priangan Timur dan disusul menjuarai lomba futsal tingkat Kabupaten Ciamis pada masa SD. Kemudian setelah masa SD habis, saya melanjutkan ke MTS Nurul Salam Cikoneng, dan saat saya masuk MTS saya mulai lebih giat belajar sehingga saya tidak berprestasi di bidang olahraga saja, tapi saya berprestasi di bidang akademik juga. Pada saat itu mulai dari MTS sampai MA, alhamdulillah saya berada di peringkat 5 besar secara terus-menerus, dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi diri pribadi. Dan yang terakhir, selain prestasi di bidang olahraga voli dan futsal, saya juga mempunyai prestasi di bidang Muay Thai. Ya, selama 6 tahun saya belajar di pesantren olahraga bela diri tersebut, dan pada akhirnya saya mencoba untuk mengikuti sebuah turnamen atau sebuah perlombaan yang diselenggarakan oleh Ciamis Fighting Series, dan alhamdulillah sebuah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pada saat itu saya berhasil meraih medali emas di kelas 51 kg, dan ya itu menjadi sebuah capaian prestasi saya dalam hidup ini. Oke, setelah capaian prestasi kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada about me. Apa sih artinya about me? About me itu adalah tentang diri pribadi. Di bawahnya tertulis menjadi diri sendiri di dunia yang terus-menerus berusaha menjadikanmu sesuatu yang lain adalah pencapaian terbesar. Karangan Ralph Waldo Emerson. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada kepribadian diri menurut teman dan keluarga. Setelah saya mengedarkan G-form saya, dan menurut teman dan keluarga saya adalah, dan menurut keluarga saya adalah orang yang rajin sholat, penurut, dan mudah disuruh. Adapun kekurangan saya adalah orang yang suka pelupa, susah dibangunkan, dan merasa gerusuk. Dan memang apa yang disampaikan oleh keluarga saya adalah benar. Kemudian ada menurut teman. Menurut teman saya, kelebihan saya adalah orang yang baik, perhatian, rendah hati, ramah, jago bahasa Arab dan Inggris, pembelajaran yang baik,
kemudian teratur dengan barang pribadinya, memiliki banyak teman, bisa membagi waktu untuk teman-teman, mudah menyerap pembahasan, memiliki visi yang kuat, mudah bergaul. Adapun kekurangan saya adalah terkadang saya adalah orang yang kurang disiplin terhadap waktu, tidur ketika belajar, tidak mentaati beberapa aturan sekolah, dan yang terakhir ada terlalu baik sehingga saya sering dimanfaatkan. Dan itu adalah hasil dari G-form saya yang saya edarkan. Dan ya, itulah menurut teman dan keluarga mengenai kepribadian diri saya. Oke, kita buka di halaman selanjutnya. Di sini ada kepribadian diri berdasarkan uji profil kepribadian. Di sini ada foto saya. Ini foto saya diambil ketika di Braga, ya, pusat kota di sebuah kota Bandung. Ya, menurut data yang diambil dari buku Personality Clues karya Ferenc, saya adalah orang yang melankolis. Salah satu kepribadian saya adalah melankolis. Orang melankolis itu adalah orang yang mendalam dan penuh pikiran, analitis, serius, tekun, cenderung jenius, berbakat, dan kreatif, artistik, dan musikal. Adapun saya bagi dari pribadi melankolis ini ya terhadap kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan kepribadian melankolis yaitu teratur dan rapi, setia dan bisa dipercaya, teliti serta tanggung jawab, memiliki empati tinggi, dan memiliki bakat artistik dan ide-ide yang dalam. Adapun kekurangan dari melankolis ini terkadang terlalu kritis baik pada diri sendiri maupun orang lain, sering pesimis dan mudah cemas, sulit menerima perubahan atau hal yang tidak sempurna, mudah tersinggung atau merasa kecewa, dan terkadang cenderung menyimpan perasaan yang sulit terbuka. Baik, setelah kepribadian diri berdasarkan uji profil kepribadian, di sini ada kepribadian diri berdasarkan golongan darah. Orang dengan golongan darah O digambarkan sebagai pribadi yang berjiwa besar, dan supel, mudah bergaul dengan siapapun, serta disukai banyak orang. Mereka dikenal memiliki pendirian kuat dan tidak mudah mengalah, terutama dalam hal yang mereka yakini, meskipun terlihat santai dan terbuka. Sebenarnya mereka memiliki pandangan dan pendapat pribadi yang sering disimpan dalam hati. Itu kepribadian diri berdasarkan golongan darah. Oke, kita buka lagi ke halaman selanjutnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan saya yang telah saya rangkum. Yang pertama, kelebihan saya mudah bergaul, kemudian rendah hati, kemudian memiliki rasa empati tinggi, pembelajaran yang hebat. Seperti kata teman saya adalah orang yang cepat paham, cepat menghafal, dan cepat dari memahami untuk paham dari belajar. Maaf. Jadi pembelajaran yang hebat itu adalah saya mudah paham, saya mudah menghafal. Kemudian saya adalah orang teliti dan tanggung jawab, patuh terhadap orang tua, mandiri dan berani, dan yang terakhir ada amanah. Kemudian kekurangan saya yang pertama, gampang gak enakan. Memang saya orang yang kadang gak enakan. Kemudian yang kedua, mudah terpengaruhi. Kemudian saya adalah orang yang boros, panikan, terkadang saya di suatu kondisi kepanikan. Kemudian kurang bisa mengatur waktu, mudah tersinggung, mudah terasa kecewa, dan yang terakhir mudah lupa. Dan yang terakhir ini menjadi tantangan bagi saya, yaitu mudah lupa. Kemudian ada simbol diri. Saya melambangkan diri saya sebagai api. Kenapa api? Karena api melambangkan semangat, keberanian, tekad, dan kekuatan untuk berubah. Orang yang memiliki simbol api biasanya memiliki dorongan kuat untuk maju dan tidak mudah menyerah. Maka itulah alasan saya memilih api sebagai simbol diri saya. Oke, kita buka lagi ke halaman selanjutnya. Di sini ada dream, yang artinya mimpi. Oke, di bawahnya terdapat sebuah quotes. Mimpimu mungkin nampak mustahil hari ini, tapi itu akan menjadi sebuah kenyataan jika kamu terus berusaha. Ini kali saya kutip di merdeka.com. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada peta impian saya dari mulai 2029 sampai masa tua nanti atau sampai ajal tiba. Yang pertama, pada mulai 2029 saya harus lulus tepat waktu dengan nilai Kamlet. Kemudian setelah itu ada menjadi pengajar yang berkompeten di sebuah instansi pendidikan. Setelah itu saya ingin merintis sebuah homeschooling atau bimbingan
konseling seperti itu. Kemudian pada mulai 2030 saya ingin lanjut studi S2 dengan lolos beasiswa, kemudian menjadi dai dan narasumber profesional, merintis usaha kafe di samping kebun yang asri dan sejuk, kemudian memberangkat haji orang tua, dan mulai pada tahun 2034 saya ingin menikah dengan istri yang saya cintai. Kemudian saya ingin memiliki rumah di Bandung dan di Ciamis. Kemudian merintis usaha travel haji, umroh, dan trip ke gunung-gunung di Indonesia. Dan ada berinvestasi dengan menabung emas atau membangun kos dan kontrakan. Dan pada mulai 2040 saya ingin mendapatkan beasiswa kuliah doktor, kemudian membangun pesantren yang berkualitas, dan menikmati hidup bersama pasangan, anak, dan keluarga tercinta. Dan sehingga ketika ajal tiba saya ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan berikut ini halaman selanjutnya adalah 100 mimpi saya. Di sini tertulis semua mimpi-mimpi saya dari mulai A sampai Z, dari mulai 1 sampai 100. Dan ini adalah 100 mimpi saya. Semoga mimpi ini menjadi nyata dan buku ini menjadi saksi bagi saya terhadap kesuksesan yang saya akan raih di masa yang akan datang. Oke, kita buka lagi ke halaman selanjutnya. Di sini ada langkah-langkah untuk menggapai mimpi. Saya mempunyai langkah sebagai berikut. Ya, bisa dibaca: mempunyai niat yang baik, menjadikan mimpi sebagai gaya hidup, menjaga disiplin dan konsistensi, mengembangkan diri dan keterampilan seperti ikut organisasi, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Kemudian mengelola waktu dan keuangan, membangun relasi positif, memperkuat iman dan doa, melakukan evaluasi diri, bersyukur atas setiap proses, dan yang terakhir terus berpikir positif. Dan itu menjadi langkah-langkah untuk menggapai dari banyaknya mimpi saya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ada halaman My Inspiration, ya artinya inspirasi saya. Sosok inspirasi saya adalah ibu, ayah, dan seluruh anggota keluarga saya. Ibu adalah sosok yang sangat sabar, penyayang, dan selalu berjuang tanpa lelah untuk keluarga. Ia menjadi contoh ketulusan dan kasih sayang tak terbatas. Dan ayah adalah sosok pekerja keras yang penuh tanggung jawab. Walau ayah saat ini sedang sakit, beliau tetap meluangkan waktu untuk memberikan nasihat dan semangat agar saya tidak mudah menyerah dalam belajar maupun berbuat baik. Selain itu, seluruh keluarga saya saling mendukung dan membantu satu sama lain, dan mereka mempunyai peranan penting dalam kehidupan saya. Dan saya sangat terinspirasi oleh keluarga saya karena mereka mengajarkan arti cinta keras, cinta, kerja keras, kesabaran, dan kebersamaan, dan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada my idol, idola saya Ustaz Hidayat. Ya, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah sosok yang dikenal dengan kecerdasan yang luar biasa, dalam memahami Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran. Saya mengidolakan beliau karena pertama beliau adalah sosok yang rendah hati, bijaksana, kasih sayang terhadap sesama, ilmunya yang luas, tutur kata yang menenangkan, dakwah dengan penuh kesabaran dan ketulusan, dan beliau adalah sosok yang semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian idola saya adalah Khabib Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov adalah petarung MMA terbaik sepanjang masa. Ia juga dikenal sebagai petarung muslim dan dia menjadi sosok inspirasi bagi saya. Berikut karakter Khabib Nurmagomedov. Yang pertama ada disiplin dan kerja keras, ya. Dan yang kedua ada rendah hati. Dan yang ketiga taat agama. Jadi selain berprestasi, ia juga berdakwah dengan prestasinya tersebut, yaitu dengan taat agama. Dan ada cinta keluarga. Khabib Nurmagomedov bukan hanya orang berprestasi, bukan hanya orang taat agama, kan, tapi beliau adalah orang yang mencintai dan menghormati keluarganya. Kemudian yang terakhir ada teguh pendirian, yang tidak mudah tergoda oleh popularitas dan tetap memegang prinsip hidupnya. Itulah idola saya. Yang pertama Ustaz Hidayat, dan yang kedua ada Khabib Nurmagomedov. Dan ini adalah moto hidup saya: do your best and let Allah do next. Lakukanlah yang terbaik dan biarkan Allah mengurusi setelahnya. Dan ini adalah bagian terakhir dari sebuah buku ini, yaitu foto-foto. Di sini ada foto keluarga saya, ada foto saya ketika ikut organisasi, ada foto saya ketika ikut lomba Muay Thai, ada foto saya ketika naik gunung, foto saya ketika pantai, dan yang terakhir ada foto ketika saya anak kecil. Ya, saya
masa kecil ini merasa paling imut. Nggak tahu sih. Ya, itu menjadi bagian yang terakhir dari buku ini adalah foto-foto. Dan alhamdulillah tentang buku ini menjadi tempat aku menyimpan setiap langkah kecil untuk mencapainya. Setiap halaman adalah mengingat bahwa aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku sendiri selama aku percaya dan berusaha. Dan di sini terdapat quotes yang berhenti ketika lelah, berhentilah ketika impianmu tercapai. Ya, Sekianlah dream saya yang telah saya buat. Buku ini menjadi tempat aku menyimpan setiap langkah kecil untuk melakukannya. Menjadi pengingat bahwa diri aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku sendiri selama aku percaya dan berusaha. Semoga buku ini menjadi saksi terhadap kesuksesan saya di masa yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.